Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di pelajaran SKI. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan rezekinya lancar ya semuanya. Oke, kali ini kita akan masuk pelajaran pertama dari materi kelas 11, pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang bagaimana proses berdirinya Daulah Bani Umayyah dan juga fase-fase pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Oke teman-teman, pertama-tama bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu, gratis, dan Anda akan mendapatkan update video-video sejarah. Kalau Anda anak-anak SKI, anak-anak madrasah, Anda ingin materi-materi sejarah, Anda bisa lihat ke playlist dokumenter sejarah. Di situ ada pelajaran-pelajaran dari berbagai level ya, dari kelas 10 sampai kelas 12, materinya ada di situ dalam bentuk video dokumenter yang bisa Anda manfaatkan. Dan jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, kali ini saya akan langsung masuk ke buku kelas 11. Nah, ini dia bukunya ya. Bagi Anda yang belum download, insya Allah nanti akan saya berikan link downloadnya di Google Classroom, di kelas saya ya. Kalau Anda bukan ikut kelas saya, nggak dapat ya. Cari aja sendiri di Google. Oke, kali ini saya akan masuk ke proses berdirinya Daulah Bani Umayyah. Nah, ini adalah salah satu peninggalan Daulah Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Ini adalah masjid besar, namanya Masjid Al-Ahmar ya, Masjid Bani Umayyah yang ada di Cordoba. Sampai sekarang masih berdiri. Sangat indah, sangat bagus, sangat luas. Salah satu masjid terbesar di Eropa ya, bahkan saat itu terbesar di Eropa. Oke, ini kompetensi dasar menganalisis proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi Anda di pertemuan ini saya harapkan nantinya mampu menjelaskan bagaimanakah proses berdirinya Daulah Bani Umayyah dan juga apa saja fase-fase pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Oke teman-teman sekalian, jadi Daulah Bani Umayyah ini merupakan sebuah daulah besar ya, salah satu yang terkuat, salah satu yang banyak meninggalkan warisan bagi umat Islam. Nah, dan kalau kita lihat silsilahnya, adalah Bani Umayyah, ini Anda bisa lihat ya, dia berasal dari satu orang bernama Umayyah. Nah, siapakah Umayyah ini? Sebenarnya masih ada hubungan ya, darah antara Bani Umayyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya buat, oh sorry, ini kalau saya gini ya, oh ini nggak bisa gini ya. Ini saya terlanjur pakai tripod. Oh, oke, jadi begini teman-teman, ini Anda bisa lihat ya di sini. Jadi sebenarnya ya, Umayyah ini adalah anak dari Abdu Syams. Abdu Syams ini adalah anak dari Abdu Manaf. Nah, Abdu Manaf ini adalah bapak dari Hashim. Nah, ini sebelah kanan ini Hashim ya. Nah, ini Hashim nih. Mohon maaf tulisannya jelek ya. Saya gambar pakai aplikasi Android. Nah, jadi sebenarnya Bani Hashim sama Bani Umayyah ini masih saudara, ya, masih satu kakek lah istilahnya. Nah, nanti dari Bani Hashim ini muncullah Abdul Muthalib, ya, muncullah kemudian Abdullah dan Nabi Muhammad SAW, kemudian Bani Abbas, ya. Jadi Daulah Abbasiyah itu berasal dari Bani Hashim. Sedangkan orang-orang Bani Umayyah itu berasal dari Bani Abdu Syams, ya, yang merupakan saudara dari Hashim. Nah, dan ini teman-teman sekalian ya, saya pindah ke aplikasi tadi lagi ya. Terjadi yang ntar dulu ya, saya mau jelasin ini. Terjadi yang namanya rivalitas ya antara Bani Abdu Syams dengan Bani Hashim. Kenapa? Karena keduanya ini sejak lahir memang sudah dilahirkan agak-agak terjadi clash gitu ya. Kenapa? Karena di salah satu buku yang saya baca ya, kalau nggak salah buku Bidayah wa Nihayah, ini mereka berdua lahir dalam keadaan kembar siam, kemudian dipisahkan oleh bapaknya Abdul Manaf dengan pedang. Artinya apa? Ini sebuah pertanda bahwa nanti kedua saudara ini akan mengalami pertumpahan darah ya. Dan ini nanti terjadi antara Bani Abbas dengan Bani Umayyah, terjadi pertumpahan darah yang sangat dahsyat ya. Dan oke, saya langsung balik kembali ke tadi ya. Ini saya keluarin dulu. Mana keluarnya? Oh, oke. Oke guys. Oh ya. Oke. Up. Ya. Nah, sekarang saya masuk lagi ke sini, ke silsilah ya. Ya, jadi Bani Umayyah ini, mereka ini memiliki 14 khalifah dan diawali oleh seorang khalifah bernama Muawiyah bin
Abu Sufyan. Nah, ini. Dan dia adalah anaknya Abu Sufyan, Muawiyah nih beliau, anaknya Harb, anaknya Umayyah. Nah, inilah oleh banyak sejarawan muslim disebut dengan Bait Sufyani, Bait Sufyani atau keluarganya Abu Sufyan. Nah, nanti terputus di Muawiyah kedua, ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh yang ketiga, Bani Umayyah bikin perkumpulan lagi, mereka bermusyawarah akhirnya menunjuk namanya Marwan bin Hakam sebagai khalifah keempat pengganti Muawiyah kedua. Kenapa? Karena Muawiyah kedua tidak menunjuk pengganti. Maka mereka musyawarah memilih Marwan sebagai khalifah keempat. Maka pindah nanti ya nasab keturunan dari Bani Sufyani ke Bani Marwan. Oke teman-teman, bagaimana proses berdirinya ya? Dalam sejarah ada 4 poin penting yang harus Anda ingat. Pertama adalah insan, tokoh. Yang kedua zaman, tahun. Yang ketiga makan, lokasi. Yang keempat peristiwa. Baru yang kelima faktor-faktor. Jadi kalau Anda baca sejarah ya, ada berapa poin penting? Ada 4. Insan, tokoh, zaman, masa, makan, lokasi, dan ahdas, peristiwa. Dan juga jangan lupa faktor-faktor. Ini pasti biasanya ditanyakan. Nah, oke. Lahirnya itu pada tahun 40 Hijriah. Itu terjadi di masanya Ali bin Abi Thalib ya, masih jadi khalifah. Saat itu salah satu gubernurnya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Sebelumnya terjadi beberapa perang ya, seperti yang diketahui di masanya Ali bin Abi Thalib itu terjadi perang namanya perang Siffin ya. Perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini lokasinya di wilayah Syria sekarang ya. Nah, jadi kalau Anda lihat petanya, nah inilah peta Daulah Bani Umayyah yang dulu pernah berkuasa di dunia Islam dan menguasai wilayah yang sangat amat luas. Sorry nih ya, kebolak-balik. Nah, ini dia. Oke, Anda bisa lihat ini sangat luas dan pusatnya ada di Damaskus. Nah, di sini ada satu tempat namanya Damaskus atau di sila bahasa Arabnya Dimash. Nah, ini gambarnya kurang bagus ya. Saya ganti yang satu lagi. Nah, yang ini lebih jelas. Yang ini lebih jelas. Sorry. Ini lebih jelas ya. Sorry. Nah, inilah dia Damaskus. Disinilah, Oke, sorry guys. Oke, ini di Damaskus ini ya pusatnya Daulah Bani Umayyah. Nah, disitulah tadinya Muawiyah menjadi gubernur ya. Jadi Muawiyah ini sudah menjadi gubernur sejak zamannya Umar bin Khattab. Jadi beliau sudah di sana sejak lama, kemudian di masanya Utsman beliau tetap dipertahankan, dan di masanya Ali bin Abi Thalib beliau masih jadi gubernur karena ya dianggap masih mumpuni. Ya, sampai kemudian di tahun ke-40 Hijriah itu beliau melakukan pemberontakan ya, beliau keluar dari barisan dan menyatakan diri sebagai khalifah. Jadi Anda perlu tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu berkuasa dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib sebenarnya beliau ini sudah menjadikan Muawiyah sebagai gubernur selama kurang lebih 5 tahun ya, dan tidak terjadi pemberontakan dari pihak Muawiyah sampai kemudian tahun 40 Hijriah. Sebelumnya kalau tidak salah tahun 38 atau 36 ya terjadi perang Siffin. Nah, baru setelah itu ya terjadi yang namanya tahkim. Nah, jadi Anda mungkin tahu juga bahwa maaf nih. Oke, saya kembali ke sini ya, ke PDF. Anda perlu tahu juga bahwa di masanya Ali bin Abi Thalib terjadi ketidakstabilan politik, terutama setelah kematian Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Nah, kenapa terjadi ketidakstabilan politik? Karena di masa Utsman ini, setelah beliau meninggal ya, beliau terbunuhnya itu secara tidak wajar. Kenapa? Karena dibunuh oleh para demonstran yang datang dari berbagai wilayah, yang jumlahnya kira-kira ribuan orang ya. Maka kasus kematian Utsman ini agak sulit untuk diselesaikan. Nah, dan yang bertanggung jawab saat itu untuk menyelesaikan adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika beliau tidak berhasil menyelesaikan kasus kematian Utsman ya, maka terjadilah konflik. Umat Islam tidak puas dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Maka beberapa sahabat ya, nanti dan juga Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, ini beliau melakukan ya bisa dikatakan perlawanan juga terhadap Ali, maka terjadi perang ya.
Saat itu nanti yang disebut dengan perang Jamal. Nah, perang Jamal ini di sini ada tahunnya nggak ya? Ini tahun penting sekali agar kita tahu runtutannya ya. Jadi yang pertama kali terjadi adalah perang Jamal dulu ya. Perang Jamal ini antara Sayyidah Aisyah dibantu dengan Zubair bin Awam dan juga Tolha bin Ubaidillah. Beliau berperang melawan Ali bin Abi Thalib yang nanti dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini salah satu pemimpin yang tidak pernah kalah dalam perang. Beliau menang terus ya. Maka beliau mengalahkan dua khalifah itu. Dan inilah perang yang sangat dahsyat ya. Perang Jamal itu perang sangat dahsyat, korbannya sangat banyak dan disebut dengan perang ahli surga. Kenapa? Karena kalau Anda baca sejarah, ada 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, dan salah satu dari mereka diantaranya adalah Ali, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Tolha bin Ubaidillah. Ini termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Nabi Muhammad, tetapi mereka berperang, maka ini disebut perang ahli surga. Sama-sama ahli surga, tapi perang itu ya. Nah, baru setelah itu nanti perang lagi nih Ali dengan Muawiyah. Kenapa? Jadi latar belakangnya kurang lebih sama. Kenapa? Karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Karena beliau tidak mampu menyelesaikan kasus kematian Utsman bin Affan. Kenapa sulit? Ya, jadi Anda perlu tahu juga kenapa sulit menyelesaikan kasus kematiannya Utsman bin Affan. Karena jumlah pembunuhnya banyak sekali. Dan mereka punya keluarga banyak sekali, dan keluarga mereka ini tidak mau anaknya itu diadili. Kenapa? Karena pembunuhnya bukan satu orang tapi banyak. Maka Ali bin Abi Thalib menghadapi situasi yang sangat sulit ya, sangat sulit diungkap. Maka dari itu beliau sampai 5 tahun beliau menjadi khalifah, beliau belum mampu menyelesaikan permasalahan itu. Nah, baru nanti di tahun selanjutnya ya, di masa seingat saya tahun 38 ya atau 36, nanti kita cek lagi. Itu terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Nah, jadi kalau kita lihat secara letak geografis ya, kan mana tadi petanya. Jadi Kufah dan Damaskus itu tidak jauh ya. Jadi Anda perlu ingat lagi bahwa di masa Ali bin Abi Thalib itu lokasi khilafah ada di Kufah. Nah, di sini ya. Nah, ini Kufah. Nah, dan Damaskus ini tidak jauh. Maka terjadi perang di antara dua lokasi ini yang kemudian ujung-ujungnya nanti Muawiyah kalah ya. Jadi seperti saya katakan, Ali tidak pernah kalah, Muawiyah kalah. Maka terjadi proses gencatan senjata dan juga perundingan yang disebut dengan tahkim, atau dalam istilah bahasa Indonesianya arbitrase, proses ya perdamaian lah untuk mencari hukum yang lebih adil gitu kan. Maka nanti karena Muawiyah sudah dibaiat oleh orang-orang Damaskus, maka dia bisa dianggap sebagai salah satu khalifah yang sah ya, karena sudah dibaiat, orang-orang Damaskus sudah sumpah setia kepada Muawiyah. Dan Ali bin Abi Thalib juga sudah dibaiat oleh orang-orang yang ada di Madinah dan di Kufah. Nah, karena itu dua-duanya bisa dikatakan khalifah yang sah di satu masa. Maka kemudian nanti akan diadakan namanya tahkim, dan yang diutus dari pihak Ali bin Abi Thalib itu namanya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dari pihaknya Muawiyah diutus namanya Amru bin As. Nah, Amru bin As ini dia adalah orang Bani Umayyah. Jadi kalau Anda lihat ini ya, ini ada Al-As. Al-As ini dia punya anak namanya Amru bin As. Karena itu dia masih keluarga Bani Umayyah dan dia orang dekatnya Muawiyah ya. Nah, nanti singkat cerita nanti terjadi kesalahpahaman. Nah, jadi mereka berdua sepakat tadinya ya, Amru bin As dan Abu Musa ini sepakat untuk menurunkan kedua khalifah supaya sama-sama turun. Nah, kalau udah sama-sama turun, nanti kita pilih di antara mereka berdua ini siapa yang paling disenangi umat Islam, paling diridhoi untuk menjadi khalifah. Tapi ternyata Amr bin As enggak mau menurunkan Muawiyah ya. Ketika Abu Musa sudah menyatakan menurunkan Ali, kemudian Amr bin As Abu Musa sudah mengatakan menurunkan Ali ya, tapi Amr bin As tidak menyatakan menurunkan Muawiyah. Maka terjadi konflik setelah itu ya. Nah, maka perang lagi dan tidak damai akhirnya. Dan ujung-ujungnya nanti ada bagaimana proses kematian Ali bin Abi Thalib. Nah, ini penting sekali. Nanti Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang bernama Abdurrahman bin Muljam yang beliau merupakan orang Khawarij.
Khawarij berasal dari kata khoroja ya, yang artinya keluar. Orang Khawarij ini perlu kita ketahui, tadinya mereka adalah orang Syiah, pendukungnya Ali bin Abi Thalib, kemudian diperangi oleh Ali ya, karena terlalu fanatik, maka mereka keluar barisan ya. Dan kemudian orang-orang Khawarij ini mereka berpikir bahwa penyebab perpecahan di antara umat Islam ini adalah politik. Maka orang-orang yang muncul di politik harus dibunuh. Maka mereka saat itu bersepakat untuk membunuh 3 orang, yaitu Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Amr bin As. Nah, maka mereka bagi tugas ya. Yang dapat tugas untuk membunuh Ali adalah Abdurrahman bin Muljam. Maka mereka nanti singkat cerita membunuh Ali bin Abi Thalib, maka Ali pun meninggal ya pada tahun 40 Hijriah, dan beliau nanti di Kufah digantikan oleh namanya Hasan bin Ali. Nah, ini beliau adalah cucu Rasulullah SAW, anak dari Sayyidah Fatimah, cucu dari Nabi Muhammad. Nah, maka nanti terjadi 2 kepemimpinan lagi ya, ada 2 khalifah lagi, yang satu di Kufah ya, yang satu di Damaskus. Di Kufah ada Hasan bin Ali, satu lagi di Damaskus. Nah, sampai nanti terjadi proses penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali ke Muawiyah. Ini pada tahun 41 Hijriah. Nah, inilah yang disebut dengan Amul Jamaah, ya, tahun persatuan, yaitu tahun 41 Hijriah. Nah, ketika Muawiyah sudah jadi khalifah, ya, maka saat itu umat Islam bersatu lagi. Ya, Anda mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah? Kira-kira kenapa ya? Sebenarnya secara jejak politik, rekam jejak politik ya, itu Muawiyah lebih berpengalaman daripada Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali bisa dikatakan adalah junior. Ya, beliau anak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Maka beliau ini secara rekam jejak itu masih sangat sedikit. Bisa kita ibaratkan beliau ini mungkin ya kalau di Indonesia seperti AHY gitu ya, yang masih anak presiden. Ya, beliau sendiri rekam jejaknya tidak terlalu banyak. Sedangkan Muawiyah ini beliau sudah berperang, berjihad, meluaskan wilayah Islam, memenangkan berbagai peperangan sejak masa Nabi Muhammad ya. Kemudian di masa Abu Bakar, Umar, Utsman ya, bahkan beliau salah satu penulis wahyu ya, perawi hadis. Jadi Muawiyah ini salah satu sahabat yang terkenal cerdas ya, memiliki banyak amal baik selama beliau hidup, maka pendukungnya juga banyak. Maka di masa itu ya, Muawiyah terlihat lebih dominan. Maka akhirnya nanti Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, kita langsung masuk ke akhirnya nanti Muawiyah jadi khalifah ya, dan beliau setelah beliau meninggal, beliau tidak menyerahkan pemilihan khalifah kepada umat Islam. Padahal ya, perlu kita ketahui di masa ketika Muawiyah menyerahkan kepemimpinan di masa Hasan ya, Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, itu ada kesepakatan. Pertama, Muawiyah dan Bani Umayyah tidak boleh menghina keluarga Ali. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah nanti kalau beliau sudah selesai harus menyerahkan kekuasaan kepada umat Islam. Nah, tidak boleh nunjuk keluarganya, nunjuk anaknya ya. Nah, maka ini dilanggar oleh Muawiyah. Jadi beliau ketika menjadi khalifah, masih hidup, itu beliau sudah menunjuk pengganti yang tidak lain adalah anak beliau sendiri. Maka Muawiyah ini bisa dikatakan melanggar kesepakatan tersebut, dan beliau menjadi orang khalifah pertama yang menunjuk anaknya. Maka dalam buku-buku sejarah beliau ini dikatakan awal muluk, raja pertama dalam sejarah Islam. Karena sebelum beliau tidak ada khalifah yang menunjuk anaknya sebagai khalifah pengganti. Apa alasan beliau? Beliau mengatakan untuk meredam perpecahan. Kemudian beliau mengatakan beliau itu mengikuti sunnah dari Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu kan juga nunjuk Umar sebelum beliau wafat. Nah, tetapi bedanya Abu Bakar nunjuk Umar yang bukan saudaranya, bukan anaknya, tetapi Muawiyah nunjuk anak beliau sendiri. Nah, dan Anda perlu tahu juga bahwa Muawiyah ini salah satu orang yang terobsesi dengan politik karena banyak membaca buku-buku sejarah ya, dan belajar sejarah. Jadi beliau ini kalau Anda baca sirahnya
Ya, beliau ini luar biasa. Jadi beliau ini setiap malam itu belajar sejarah-sejarah raja-raja Romawi dan Persia. Itulah kenapa beliau secara politik sangat dewasa ya. Beliau sangat mumpuni dan bisa mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun. Ini masa yang cukup panjang ya. Kalau Anda lihat Khalifah Rasyidin yang mendapatkan taufik untuk memimpin sampai 20 tahun itu tidak ada ya. Paling lama adalah Utsman selama 13 tahun. Kemudian Umar 10 tahun. Tapi Muawiyah beliau bisa bertahan dari tahun 41 ya secara resmi ya sampai tahun 61 Hijriah. Jadi beliau bertahan 20 tahun cukup lama. Dan kalau saya pikir karena beliau banyak baca buku-buku raja-raja Persia Romawi yang mereka itu menurunkan kekuasaan dari bapak ke anak, maka sepertinya beliau terinspirasi maka melakukan hal yang sama. Maka inilah awal dari sejarah terbentuknya Daulah Bani Umayyah. Maka setelah Muawiyah turun ya, maka beliau digantikan oleh anaknya sendiri yang bernama Yazid bin Muawiyah. Dan ini nanti turun-temurun ya. Walaupun nanti terputus di salah satu anak cucunya Muawiyah ya, namanya Muawiyah II ini. Nah, ini terputus nih. Oke, nah maka akhirnya terjadilah perpindahan kekuasaan ya, perubahan sistem dari tadinya khilafah, musyawarah, pemilihan pemimpin yang paling mumpuni di antara umat Islam berubah menjadi darah berdasarkan keturunan. Nah, inilah bentuk negara yang disebut dengan daulah yang banyak beredar nanti di mana-mana di hampir semua dunia Islam. Muncul Daulah Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Eksidiyah, Tuluniyah, dan lain sebagainya yang semua rajanya, kekuasaannya beralih berdasarkan nasab atau darah. Ini berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh umat Islam sebelum masa Daulah Bani Umayyah. Maka di masa Bani Umayyah ini kerajaan sudah sangat dominan ya. Ada unsur-unsur feodalisme ya, perbedaan atau ya imperialisme, perbedaan darah ya, darah biru istilahnya ya. Maka itu sudah mulai terjadi di masa Daulah Bani Umayyah. Nah, bagaimana fase-fasenya? Oke, ini saya langsung saja ke fase-fase. Ya, fase-fasenya itu Daulah Bani Umayyah ada 3 fase. Pertama fase pembentukan. Ya, ini terjadi dari masanya Muawiyah ya, 1. Kemudian beliau itu berkuasa dari tahun, nanti ada di bab kedua ya, dari tahun 41 sampai 61. Kemudian digantikan Yazid. Yazid ini 61 sampai 64. Digantikan Muawiyah. Muawiyah di tahun yang sama ya, beliau tidak lama. Kemudian digantikan oleh Marwan. Nah, kemudian digantikan oleh Abdul Malik. Oke, kenapa terputus? Ya, ini ceritanya agak panjang sebenarnya. Cuma secara umum aja nanti akan saya bahas ya. Pokoknya yang paling penting ada 3 fase. Fase pertama itu dari masa Muawiyah sampai Marwan. Nih, dari Muawiyah sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai Abdul Malik. Nah, kemudian anaknya Al-Walid, ini anak pertama yang jadi khalifah dari anaknya Abdul Malik. Anaknya Abdul Malik ada 3 yang jadi khalifah ya. Dari Walid sampai Sulaiman sampai mana nih? Nah, Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Oh, di sini nggak dimasukin ya. Oh, ini Umar bin Abdul Aziz nggak dimasukin nih. Oh, ini ada kesalahan ya. Oke. Ini Umar bin Abdul Aziz nggak ada ya. Di sini ada anak nih, anaknya Umar bin Abdul Aziz, anaknya Abdul Aziz namanya Umar ya. Ini beliau khalifah terbaik Bani Umayyah. Anda bisa lihat video saya di playlist sejarah ya, ada tuh. Nah, ini nanti Abdul Malik ini punya anak namanya Al-Walid. Al-Walid punya saudara Sulaiman sampai khalifah ke-8 berarti ya. Itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu disebut masa kejayaan. Nah, jadi dari Al-Walid, Sulaiman, dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, siapa masa kejayaannya? Kalau saya pribadi lebih condong ke Al-Walid, tetapi banyak sejarawan berpendapat bahwa masa kejayaan itu di masanya Umar bin Abdul Aziz. Tapi secara umum masa kejayaan, ya, para sejarawan kebanyakan bersepakat bahwa masa Al-Walid, kemudian Sulaiman, kemudian Umar bin Abdul Aziz, 3 khalifah ini adalah masa kejayaan.
Kalau kita pilih siapa di antara tiga, maka mayoritas bersepakat Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah di masa kejayaan puncak kejayaan. Baru setelahnya turun. Nah, masa lemah dan runtuh itu dari masanya Yazid. Nih, Yazid 1 ya. Yazid 2. Yazid 2, kemudian nanti punya anak Al-Walid. Nah, ini Al-Walid ini yang paling parah deh ya, paling parah. Sebenarnya masa Hisham ini dia sebelumnya ya. Oh sorry, benar-benar. Iya. Sebenarnya masanya Yazid ini belum lemah-lemah amat ya, tapi emang sudah dianggap sebagai masa lemah. Yazid Hisham ini sebenarnya masih kuat. Jadi Yazid sama Hisham ini berkuasa ya sekitar 5-10 tahun lah, masih lumayan kuat. Nah, baru nanti anaknya Yazid ini, Al-Walid ini yang paling buruk ya sejarahnya. Catatan jejak rekam jejaknya paling buruk Al-Walid. Maka dari Al-Walid kemudian ke Yazid, kemudian ke Ibrahim, ini nanti makin lemah ya, sampai kemudian di tangannya Marwan. Dan ini nanti terjadi pertumpahan darah ya. Nanti Al-Walid ini ya, ini beliau ini Al-Walid ini anaknya Yazid, Al-Walid bin Yazid, ini beliau dibunuh oleh siapa? Oleh Yazid bin Walid. Kenapa dibunuh? Karena beliau ini dalam sejarah dianggap sebagai ahli maksiat ya. Jadi beliau dianggap khalifah yang buruk akhlaknya, maka dibunuh oleh Yazid bin Walid. Nah, kemudian Yazid bin Walid ini beliau tidak lama berkuasa. Kenapa? Karena sakit ya, maka digantikan. Mungkin beliau ini hanya sekitar 3 bulan ya atau 4 bulan berkuasa. Baru kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Ibrahim. Nah, Ibrahim dibunuh juga oleh siapa? Oleh Marwan bin Muhammad ini. Nah, ini udah senior ya, dia levelnya udah umuran bapaknya lah. Bapaknya dia levelnya ini Sulaiman Al-Walid, bapaknya Ibrahim. Maka kalah dia sama Marwan ini. Maka Ibrahim meninggal ya, tewas dibunuh oleh Marwan. Nah, Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir masa runtuhnya Bani Umayyah yang berkuasa. Mereka ini dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Kurang lebih 91 tahun mereka berkuasa sampai kemudian tewaslah Marwan, digantikan oleh khalifah Bani Abbas. Yang pertama yaitu namanya Abu Abbas As-Saffah ya. Oke, teman-teman, itu fase-fase pemerintahan Daulah Bani Umayyah ya. Dan penting lagi bahwa di masa kejayaan umat Islam itu sudah berhasil menguasai sampai ke wilayah Eropa Barat yang Anda kenal sekarang sebagai wilayah Spanyol Portugal ya. Ini disebut Andalusia. Ini dikuasai di masanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid ini beliau ini berkuasa dari tahun 86 sampai 96, 10 tahun. Dan di masa beliau lah itu ada beberapa jenderal yang sangat keren, mantap, gagah, dan sukses. Yang pertama adalah Musa bin Nusair, satu lagi Tariq bin Ziyad. Nah, Musa bin Nusair adalah salah satu tokoh ya, selain Uqbah bin Nafi dan Amr bin As ya, yang mempelopori perluasan wilayah sampai ke sini, ke seluruh Afrika Utara ya. Itulah kenapa Mesir, Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia, sampai ujung Maroko ya, itu mereka semua beragama Muslim karena Islam diperluas oleh beliau-beliau itu, Amr bin As, Uqbah bin Nafi, sama Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair, beliau ini akhirnya bersama Tariq bin Ziyad. Kalau Musa bin Nusair ini orang Arab ya, berangkat dari wilayah Islam yang di timur. Nah, tetapi Tariq bin Ziyad itu orang barbar, orang asli Afrika Utara. Ya, orang barbar itu nggak kayak orang hitam ya, mereka orang kulit putih dan kayak Eropa ya rasnya. Nanti mereka yang naik ke atas ke Andalusia. Karena kalau Anda lihat ini sangat dekat ya. Jadi kalau kita berdiri di ujung sini nih, ujung pantai di Spanyol, kita bisa melihat ke ujung pantai di Afrika Utara. Maka mereka melewati itu Selat Jebel Tariq ya, Gibraltar, namanya diambil dari Tariq bin Ziyad. Maka di sana beliau nanti bisa berhasil menguasai wilayah Islam sampai wilayah utara ya. Jadi Anda kalau baca ceritanya tuh wah sangat seru sekali. Kenapa? Karena mereka menguasai wilayah itu sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi hanya dalam waktu singkat
saya mau buka gambarnya lagi mana? Oke. Bani Umayyah ya. Nah, ini dia Andalusnya. Andalusnya ini ya. Aduh. Nah, ini di atas ini Andalus sampai ke atas. Ya, bahkan nanti umat Islam itu juga berhasil menguasai ya di masa kekhalifahan Bani Umayyah yang ada sudah pindah ke sana ya. Nanti Bani Umayyah pindah, oh ya saya lupa. Bani Umayyah nanti ada yang berhasil kabur. Satu orang. Siapa? Dia adalah cucunya Hisham. Nah, ini Hisham punya anak Muawiyah, Muawiyah punya anak lagi namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini berhasil kabur. Ya, kabur kemana? Kabur ke wilayah Andalusia. Ya, jadi kan Anda bisa lihat tuh jauh sekali ya. Dia berangkat dari Damaskus. Dari Damaskus dia berangkat sampai kemana? Sampai ke Andalusia. Jadi ini berangkat nih dari Damaskus nih. Tuh, jalan terus ya. Sampai ke ujung sini. Nyebrang ke Andalusia. Ya, ini salah satu hijrah paling salah satu hijrah paling fenomenal. Jadi yang saya pernah nonton videonya di YouTube itu dia sampai menyamar jadi apa aja ya. Jadi perempuan, jadi pedagang, jadi pelancong dan lain sebagainya. Sampai dia bisa sampai ke Spanyol ya. Nah, di Spanyol dia pendukungnya masih kuat, Bani Umayyah. Maka dia nanti berhasil mengalahkan penguasa yang ada di sana ya. Dan menguasai nanti semua wilayah Spanyol Portugal dikuasai. Dan mereka akhirnya menjadi kekhalifahan Bani Umayyah yang baru. Nah, sebenarnya di masa Harun al-Rasyid mereka masih mengakui Daulah Bani Abbas, tapi nanti di masa-masa setelahnya itu mereka sudah merdeka, berdiri sendiri ya, tidak mengakui Daulah Abbasiyah. Maka nanti ada dua khilafah. Pertama Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad, kedua nanti Khalifah Umayyah yang ada di Cordoba. Dan nanti ada khalifah ketiga yaitu Khalifah Fatimiyah yang ada di Kairo. Nah, itu nanti di masa perang salib ya. Mungkin kalau Anda bukan keagamaan tidak belajar ya. Untuk yang kelas keagamaan biasanya nanti belajar. Oke teman-teman, itu aja dari saya tentang bagaimana sih proses berdirinya Daulah Bani Umayyah, siapa saja khalifah-khalifahnya dan juga fase-fase pemerintahannya. Oke, sampai sini dulu ya perjumpaan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Anda sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan diklik juga tombol like biar saya makin semangat ya. Nggak boleh dislike ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.